Itu apa? Tata cara. Termasuk manasik sholat, manasik zakat, manasik haji, manasik puasa. Yang agak familiar adalah manasik. Dan manasik itu sekali lagi tata cara. Kalau haji jelas bagaimana masuk masjid, bagaimana keluar masjid, bagaimana pakaian ihram, bagaimana melakukan tawaf, bagaimana minum air zam-zam, bagaimana sholat di belakang makam Ibrahim, bagaimana sa'i, bagaimana wukuf, bagaimana dipelajari. Nah, sementara ini puasa masih ketinggalan, belum dimanasik, sholat juga belum dimanasik, zakat belum dimanasik. Nah, di kesempatan ini kita manasik puasa. Siapa yang berhak melakukan puasa itu sendiri? Tadi ayatnya sudah disampaikan, orang-orang yang beriman. Selain beriman, tidak ada tanggung jawab untuk melakukan puasa. Lah bagaimana endingnya puasa itu mana? Tujuan akhirnya puasa itu apa? La'allakum tattaqun. Menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang terhormat, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah. Sang pencipta jagat, sang menguasai jagat, kita itu terhormat di mata Allah dengan melakukan aktivitas puasa. Ini satu hal yang perlu mendapatkan perhatian. Kemudian kapan kita puasa? Ayyam ma'dudat. Harinya sudah jelas di tahun 1444 puasa kita dari tanggal 23 Maret sampai dengan tanggal 20 April 2023. Berarti kita bertanggal 1 Syawal insya Allah di tanggal 21 April. Harinya Jumat Pahing. Itu sudah ditentukan. Ya ini. Nah, setelah ayam ma'dudat, bolehkah kita tidak berpuasa di Ramadan itu? Boleh, dengan catatan satu maribon, sakit, ya, sakit boleh, penjenengan tidak berpuasa. Ala safarin atau penjenengan pergi. Kalau penjenengan di Ramadan sakit tidak berpuasa, kalau penjenengan Ramadan pergi tidak berpuasa, faidatun min ayyamin ukhar. Hitunglah hari yang tidak puasa kamu di Ramadan itu ayyamin ukhar. Tukar ijolono ono dino liya. Jadi dihitung, setelah dihitung ayyamin ukhar, gantian di hari lain. Yang perlu diperdalam ada 3 hal. 1, marid yang kayak apa? Sakit yang kayak apa? Boleh tidak berpuasa. Yang kedua, pergi sejauh mana? Kita dapat rukhsah, bahasanya rukhsah. Rukhsah itu kemurahan. Yang ketiga, ayyamin ukhar, dino liya. Kita harus paham, Ramadan kita sakit mendapatkan kemurahan, mendapatkan kelonggaran, boleh tidak berpuasa. Periksa dokter. Ini loh Pak, Bu. Ya Allah, paring rezeki kang katalan barokah dateng kula, anak kula, sederek-sederek kula, minal muslimin wal muslim. Boleh berdoa. Menjelang fajar shadiq terbit, panjenengan sholat 2 rakaat namanya sholat fajar. Roknata ini fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar, menyongsong fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Kalau sudah metu fajar berarti masuk waktu subuh. Ini jadi detik-detik fajar shadiq itu terbit,
maka ada sholat yang namanya sholat fajar. Setelah sholat fajar, muadzin lakukan aktivitas, dengarkan, tirukan kalimat-kalimat adzan, kecuali hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, ya Pak. La haula wala quwata illa billah. Jawabnya yang dengar penjenengan sendiri. Di adzan subuh ditambah dengan kalimat taswib atau taswib lah. Bu, taswib itu berbunyi as-salatu khairu minan naum. Taswib. Sodatta jawabnya, wa barokta wa ana dzalika minasyaiqin. Sodatta, saya membenarkan. Kalau saya di masjid. Wa barokta, mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kita sekalian. Wa ana dzalika minasyaiqin, sesungguhnya kita sekalian adalah termasuk orang yang menyaksikan. Saksikan apa? Sholat itu lebih baik daripada tidur. Tuh, begini. Kemudian lakukan sholat sunat qobliyah 2 rakaat sebelum subuh. Qomah, lakukan sholat subuh. Pahala sampingannya sholat subuh oleh Rasulullah sampaikan sebagaimana kamu sholat sunat semalam suntuk. Kalau Pak Majelis Dikdasmen tadi berjumlah duduk-duduk sulit menghitung karena banyaknya, apalagi habis sholat banyaknya sulit untuk dihitung. Tapi ketika sholat subuh mboten nggih panjenengan tok, adanya adalah berfungsi. Not itu sendiri dore wa sholat, dore wa sholat, mboten nganti si loro telu papat, dore mi fa, dore mi fa, sholat si mboten teko. Itulah kualitas keislaman. Maka perlu ada pembinaan lebih lanjut. Ya, ini yang mulai tadi di bulan Ramadan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ada yang namanya Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan kan? Malam kemuliaan itu adalah khairum min alfi syahri. Satu malam itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam, kebaikan diperoleh satu malam itu lebih banyak daripada kebaikan yang diperoleh selama 1000 bulan. Nek 1000 bulan dibagi 12 bulan itu ketemunya pinten? 83 tahun. Ya Pak, umur sampai kira-kira teko 83 tahun. Ya tanda tanya Pak. Sedangkan umur secara ilmu pengetahuan dan teknologi kan manusia itu hanya 75. Persis ilmu pengetahuan dan teknologi itu hanya menggariskan umur manusia itu 62,5 tahun. Tapi sampean kula tahu bahwa hidup dan mati itu digenggam oleh Allah. Namun ilmu pengetahuan dan teknologi bisa menghitung kematian kula panjenengan untuk kewaspadaan. Waspadalah bahwa kamu itu sudah akan mati. Waspada. Mengapa hitung pendekatan ilmu pengetahuan teknologi? Panjenengan kula tahu bahwa satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Gitu, pelajarannya kan begitu. Kalau 1000 tahun dibagi dengan angka 8, ketemunya berapa? Angka 8 dari mana asalnya Pak? Sab'a samawat. Langit itu kan ada sabnya 7. Di atasnya lagi ada namanya Sidratul Muntaha. Ya, ada langit yang namanya Sidratul Muntaha. Langit yang dimana Rasulullah menerima wahyu
sholat 1000 di Porowolu umane piro Pak? Tuh 125, bagus, cerdas sekali. 125 karena satuannya tahun ya 125 tahun. Kalau 125 tahun dibagi dengan angka 2, temune piro Bu? Berapa? 125 di Porowolu temune piro? 62,5. Itulah usia manusia rentan. Sebab Rasulullah saja hanya 63 tahun. Mengapa penjenengan kula harus puas usianya 83 tahun? Bikin apa kira-kira kan begitu loh. Bonus. Iya. Mengapa harus dibagi 2? Syariat dunia itu adalah 2. Nek ora esuk ya sore. Nek rawan ya bengi. Nek lanang ya wadon. Ini satu hal yang perlu kula panjenengan pasangan daripada kondisi alam itu sendiri. Sehingga umur sampeyan sakniki pun pinten. Ande dibablaskan 75 tahun, Pak. Kira-kira nek swidak 2,5 tahun mau ketok kaya jek bergerak ya, Pak. Masih fit gitu loh. Lah perbandingannya sekarang Pak, satu hari kan 24 jam. Kalau 24 jam itu dibagi 8 ketemunya berapa? 3 jam. Kalau 3 jam dibagi 2 ketemunya berapa? 1,5. Jadi umure sampean kula swidak 2,5 teko 75 kuwi ngono enek akhirat guru 1,5 jam. Nopo kira-kira panjenengan kalau tidak waspada hanya 1,5 jam hari di akhirat rumusipun ngoten wow ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekali lagi hidup dan mati kalau panjenengan yakin seyakin-yakinnya digenggam oleh Allah dalam rangka kewaspadaan saja. Ilmu pengetahuan itu untuk tidak ledor. Apa Bu? Pripun itu? Enggak. Ketika Lailatul Qadar Rasulullah kan mendekatkan Allah akan menurunkan Lailatul Qadar itu sepertiga bulan yang akhir. Nanti tanggal 21 kira-kira sampai tanggal habis Ramadan. Umat Muhammad supaya tidak terlalu berharap besar, membuang tenaga, energi, didekatkan lagi yang kedua. Lailatul Qadar dibawa oleh malaikat, diperintahkan oleh Allah, berikan kepada umat manusia yang melakukan aktivitas di malam-malam yang ganjil. Jadi sepertiga dari bulan, jadi selikur ke Rono. Rasulullah mendekatkan lagi di tanggal-tanggal yang ganjil, berarti 21, 23, 25, 27, 29. Rasulullah mendekatkan lagi sepertiga malam yang akhir, berarti kira-kira 2:30 sampai dengan apa itu terbit fajar hatta matla'il fajar, kan begitu Pak. Nah, monggo kula panjenengan malam kemuliaan hanya 1 malam. Hasilnya kalau dibandingkan kita raih selama 83 tahun masih lebih banyak malam kemuliaan yang disiapkan oleh Allah untuk kula panjenengan selaku orang mukmin yang taat, yang insya Allah kula panjenengan termasuk orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu. Hebat tuh. Dua ini kira-kira. Monggo. Mudah-mudahan kita diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberi maaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diterima segala amal ibadah kula panjenengan. Amin. Diberikan kekuatan fisik kula panjenengan. Amin. Diberikan kekuatan mental kula panjenengan. Amin. Allah mempersiapkan harta benda kula panjenengan yang banyak dan barokah untuk melakukan ibadah.
Mudah-mudahan Allah memberikan kehidupan kula panjenengan di dunia baik, kehidupan di akhirat baik. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kula panjenengan saking api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur suwun, beradosanipun saya sampaikan informasi pimpinan daerah dalam bulan Ramadan ini menyelenggarakan silaturahmi dengan para pimpinan-pimpinan termasuk ranting dan cabang se-daerah Boyolali 4 kali. Yang pertama adalah Sabtu kemarin di cabang Karanggedi. Kemudian Sabtu yang akan datang di cabang Boyolali Kota SMK. Kemudian Sabtu berikutnya, Sabtu yang ketiga Ramadan, nanti di Sekretaris Pimpinan Daerah Pak Bambang Sukoco, rumahnya Potronayan. Kemudian Sabtu terakhir di Ramadan itu akan bertempat di Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Mas Jendar Wahyudi di Rumah Sakit Habil Sifat Tugu Botok. Buka bersama di sana. Besok juga buka bersama. Kemarin juga buka bersama kan gitu. Ini untuk silaturahmi dalam rangka pengakraban di antara kita. Jujur saja kita tidak pernah bergabung dengan orang itu mau bergabung yo kepo. Nah, maka kita biasakan bagaimana. Kemudian kaitannya dengan mekanisme perserikatan karena musda hampir muntuk-muntuk ini Pak. Tanggal 27, 28 Mei dilaksanakan musyawarah daerah yang akan milih pimpinan 5 tahun ke depan dan membuat program kerja untuk 5 tahun ke depan. Setelah itu mohon dengan hormat untuk ranting untuk cabang Ampel persiapkan melakukan musyawarah cabang. Jadi satu antara warga Muhammadiyah yang berada di Kecamatan Ampel, warga Muhammadiyah di Kecamatan Geladak Sari jadi satu saja dulu. Setelah nanti musyawarah cabang, maka dibagi 2 warga Muhammadiyah itu yang berada di Geladak Sari yang mengembangkan warga perserikatan di Geladak Sari yang ada di Kecamatan Ampel mengembangkan dakwah Islam di umat Islam Kecamatan Ampel itu. Tapi ketika mengucap nanti bersama saja dulu ya, nanti insya Allah kami yang memberikan arahan. Karena apa? Kami yang ditugasi untuk membidangi pengembangan cabang dan ranting. Kemarin sudah saya sampaikan kepada penjaringan toh, besok Ustadz bersama dulu. Setelah itu orang-orang yang di Geladak Sari bertanggung jawab Kecamatan Geladak Sari. Ampel, termasuk di Wonosegoro, ada Samudro. Sudah saya sampaikan, termasuk Muso, ada Kembang Sari. Taman Sari. Taman Sari, ada Taman Sari. Sudah saya sampaikan begitu. Sehingga ini sudah mendekati ini. Ya, mendekati mekanisme organisasi. Maka cabang segera persiapan, ranting segera persiapan. Untuk sementara itu tadi ranting yang ada di Geladak Sari, nanti kembangkan ranting di Geladak Sari. Itu terus. Terima kasih atas perhatian. Monggo. Nah, pertanyaan Pak. Oke, monggo. Ya. Yang kami tanyakan di awal tadi Bapak menyampaikan bahwa di samping itu untuk melihat perkembangan sejauh mana kesadaran daripada umat Islam itu sendiri di samping itu. Maka budayakan zakat fitrah, serahkan kepada takmir musola atau serahkan kepada takmir masjid. Maka langkahnya takmir musola buatlah panitia, masjid buatlah panitia untuk menerima dan mendistribusikan zakat fitrah itu sendiri, termasuk zakat mal, supaya dibedakan. Kalau zakat fitrah adalah tuhmatal lil masakin, tuhrotal lisoim. Zakat fitrah itu mensucikan puasa dan untuk makan orang fakir dan miskin. Tetapi kalau itu zakat mal adalah untuk surat At-Taubah 60 di 8 asnaf itu sendiri. Ya,
Ini supaya diperhatikan. Ada fakir, ada miskin, ada gharib, ada riqab, ada amil, ada guru sabil, ada sabilillah. Ada 8 asnaf. Rujukannya kalau zakat mal surat At-Taubah ayat 60. Tolong nanti bagi. Nah, untuk mencari itu harus dibentuk panitia. Semua zakat, ya semua kekayaan penjenengan dalam 1 tahun hasil penjenengan itu kena zakat dengan catatan apabila hasil penjenengan itu sudah sampai kepada nisab. Nisabnya berapa? 83 gram emas murni. Terusnya itu. Jadi penjenengan bekerja dalam 1 tahun, kalau dikus emas mendapatkan 83 gram emas murni, 24 karat itu maksudnya, bukan sekarat ya. Baru kena minimal 2,5%, maksimal tidak lebih dari 1/3. Coba ini. Nah. Lah kalau apa? Saya kan bakul, botol, bakul, maka hasilnya yang dihitung jangan modalnya, yang dihitung hasilnya Pak Bu, ya hasilnya. Nah penjenengan sekarang yang ditanam di sini apa modelnya di perkebunan itu, ya di perkebunan itu, lah kok apa itu terong yang dijual. Kira-kira hasil penjualannya itu cukup enggak untuk mengurus emas itu? Kalau belum, ya berarti belum ada kewajiban zakat. Tapi infak sedekah jalan terus, kan gitu. Sebab kalau zakat harus ada perhitungan, minimal 2,5%, maksimal 1/3 dari harta benda itu. Kalau sedekah infak tidak terbatas. Kalau zakat arahnya ke 8 asnaf. Kalau itu infak sedekah adalah menurut kebutuhan yang jelas masuk du'afa. Du'afa lemah. Kira nih. Oke. Kemudian yang terakhir kaitannya dengan silaturahmi daerah ke cabang. Sampai dengan hari ini belum dibuat jadwalnya, Mas. Nanti barangkali menyusul ya. Nanti barangkali menyusul. Sampai sekarang silaturahmi pimpinan daerah ke cabang-cabang itu belum disusun ya karena kesibukan saja ya, karena kesibukan dan kebetulan kan pimpinan daerah gak dualisme komando sehingga mengambil langkah lurus itu dualisme komando matahari kok loro kan ya sulit kan. Ketika Mas Jenderal sedang sakit di Desember itu pimpinan daerah menyerahkan mandatnya saya setelah tanggal 12 Maret kemarin tanda tangan saya sudah tidak laku. Di undangan rapat itu sudah bukan saya, tetapi sudah Mas Jenderal. Sehingga kami harus sudah berhenti 1000 langkah, diam 1000 bahasa, karena hanya itu. Lah maksud saya akan melakukan tugas-tugas ini setelah Mas Jenderal itu masuk kantor pimpinan daerah. Maksud saya, selama ini loh Mas, yang telah selesaikan ini, konsepnya ini, yang belum dilaksanakan ini, monggo. Gandeng dengan pun lebu kantor. Nah kebetulan diam saja jadi pulau gimana mawon berikut tidak membuat gojek dan seterusnya ini. Jadi di mana saja itu tentang ketik pangan itu ada saja lah. Jadi tidak kemudian kesempurnaan di tingkat atas menunda. Dan saya kira sama saja. Oke, bon, ya, bon, oke. Ngaten ya, pripun Pak? Umat saya bagaimana ya Allah? Barangkali berkenan umat saya silakan proses dulu. Nek pancen patute mlebu neraka ya ben mlebu neraka, patute mlebu swarga ya ben mlebu swarga. Oh iya, teman. Umatmu kon do baris. Lah umat Muhammad kon do baris. Umure 75 tahun, sedina ae latihan baris ping 5. Sampeyan salat ping 5. Mulai imame kan suku paku, paine kata dulu iki minta mamisola do lurusnya barisanmu sing lurus sing rapet. Barisanmu iki dadekke sempurnane salatmu. Lah umat Muhammad kon baris. Orang menit-menit tak sudah jadi. Sehingga apa proses dulu.
umat Muhammad satu orang masuk surga, 999 orang masuk neraka. Setelah selesai diproses oleh Allah umat Muhammad, Muhammad berison, ya Allah, laku umat kula kakak sing enten neraka ya Allah, panjenengan pindahkan umat kula ingkang wonten neraka menawa dhateng swarga. Oh ya Muhammad, umatku tak pindah ke ini loh. Alumni Jahanamiyun itu di sini. Jadi asal akidahnya itu masih, insya Allah harapan besar kula panjenengan masih masuk surga. Nek sampeyan sudah musyrik, syirik, mbuh kuwi syirik asghar kecil, mbuh syirik akbar, panjenengan bentuk bagaimanapun, sekalipun itu sholat, sekalipun puasa, zakat, ataupun itu haji, kalau punya rasa menyamakan dengan Allah, tetap panjenengan harus siap masuk neraka. Contoh soal panjenengan bar-babaran. Ya, enten ari-ari, dipendem eneh ngarep lawang, nek lanang kanan, nek wadon kiri. Dokoki lampu, ijek dicegati meneh. Punya maksud apa kamu? Apa kamu tidak cerdas bahwa itu kotoran? Mengapa harus kamu kasih lampu? Mengapa harus kamu cegati? Apa kamu tidak mudeng kalau itu kotoran? Kotoran kan layaknya kotoran. Ya bolehlah itu ditanam, itu dikubur, boleh. Tapi tidak serumit itu, gitu loh. Saya ngerti ini. Ini perlu awake dhewe jumluwi. Wis kasep astagfirullah. Allah insyaallah memberi maaf panjenengan wis kasep bisa anak kunang puasa ngono kabeh. Dan disuruh pengajian tidak apa-apa, sekarang istighfar dan sampai butuh tobatan nasuha soalnya wis ora arep badan meneh tobatan nasuha kan. Contoh kecil yang lain, panjenengan very koloso neraka, ngerempet mlebu neraka pakai akik. Ngerti Pak akik? Punya maksud apa sampean pakai akik? Ben luwih rusak, Allah lebih rusak, Pak. Biar kita agak ganteng, Allah lebih ganteng, Pak. Jadi panjenengan itu punya maksud apa ini? Paling tidak panjenengan itu sekecil biji sawi pun menyamakan dengan Allah. Kalau penokowi wis diilang itu kularan merusak akidah. Maka belajar dan belajar itu penting. Ya, kalau ajaran tugas sebenarnya engko dituku wong sing ora dong ngono, yo nek gone dhewe. Satu hal yang perlu. Jadi insya Allah lah kalau dengan imannya ditetapkan, insya Allah menghuni surga. Walaupun ya sudah melek-melek. Oke, matur suwun, mugi-mugi sedaya pun dinarengan sehat. Selesai Ramadan kula panjenengan. Lanjutkan untuk 6 hari. Lanjutkan aktivitas Senin Kamis, lanjutkan aktivitas tanggal 13, 14, 15. Kula panjenengan sebagai investasi kula panjenengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ojo rembugan swarga, tapi ketaatan panjenengan dhateng Allah dan Rasulnya niku. Nek jenenge swarga pahala ganjaran satu majelis ini Pak, panjenengan siapkan berapa truk itu masih kurang truk. Kalau itu melihat pahala, tapi kita mencari ridha Allah. Allah perintah konsinau, kondo pengajian, kondo bahas sesuatu perintah agama supaya paham, tidak sasar usul untuk melakukan. Tanya Pak, tapi ridha Allah, maka luruskan niatnya. Semua adalah lillah yang akan memberikan balasan kepada panjenengan. Jangan kepada manusia. Manusia ora bakal ganjar, manusia ora bakal nyiksa. Nek perlu awake dhewe yo melek-melek. Ya, jangan kemudian berharap kepada sesama manusia. Kita niatnya untuk Allah melakukan sesuatu. Ya kan? Matur suwun, kula terus mawon nggih. Ketemu lagi insyaallah. Ini jam 2